baju merah untuk simbol apapun. Kebetulan nih bajunya pas pelantikan ya. Saat itu belum ada pilkada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Bapak Haryomo, Kepala BKN. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir ke sini. Satu kehormatan bagi kami dihadiri oleh Pak Kepala. Bapak Warsito, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan atau yang mewakili. Kemudian juga Ibu Nur Syarifah, staf ahli bidang regulasi Kemendikbudristek, Bapak Suharmen. Terima kasih Pak Harmen, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian. Kemudian Pak Temu, Sesdijen GTK, dan seluruh pejabat eselon 2 yang sudah hadir di lingkungan Dijen GTK dan Kemendikbudristek RI yang sudah berkenan hadir. Kemudian juga jajaran pejabat eselon 2, terima kasih Bapak dan Ibu di lingkungan BKN yang sudah hadir juga. Juga tentu yang selalu mendukung kami dari GovTech Edu ada Bapak Ibrahim Arif, Chief Technology Officer GovTech Edu. Kemudian ada juga Mas Rangga sebagai Chief Product Officer GovTech Edu dan juga Mas Kevin Emeraldi, Chief Operating Officer GovTech Edu. Selama ini kami sangat didukung GovTech Edu sehingga kami bisa merilis pada hari ini. Dan juga tentu Bapak Ibu tamu undangan yang kami banggakan, terima kasih sudah hadir pada perilisan pagi hari ini. Puji syukur mari kita panjatkan bersama pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang terus melimpahi kita dengan berbagai rahmah sehingga kita bisa berkumpul dalam kesempatan pagi yang luar biasa ini. Dan ada juga semua yang hadir secara daring. Saya sangat senang bisa berada di tengah acara yang luar biasa pada hari ini dan juga sekaligus bersilaturahmi lebih erat dengan mitra kami BKN dan mitra kami di seluruh pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan yang semuanya punya cita-cita yang sama untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak kita di seluruh Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana tadi dilaporkan oleh Pak Ses, bahwa Kemendikbudristek meyakini bahwa guru yang profesional adalah kunci utama untuk menghadirkan peningkatan kualitas pembelajaran yang berdampak pada capaian pembelajaran. Pengelolaan kinerja seyogianya juga menjadi bagian penting untuk mendorong pengembangan kompetensi, peningkatan kinerja, hingga meningkatkan kesejahteraan guru dan kepala sekolah. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Kemendikbudristek bersama Badan Kepegawaian Negara melakukan transformasi pengelolaan kinerja dengan menyediakan fitur pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar yang lebih praktis, relevan, dan berdampak. Dengan adanya fitur pengelolaan kinerja tersebut, kami sangat berharap guru dan kepala sekolah tidak lagi repot menyiapkan dokumen-dokumen administrasi dan pengelolaan kinerjanya dalam bentuk fisik atau cetak yang selama ini selalu membebani baik Bapak Ibu kepala sekolah dan juga membebani gudang-gudang kami di Jakarta. Dan mulai tahun depan yang sebentar lagi, sudah beberapa hari lagi kita sudah menuju tahun 2024, guru dan kepala sekolah ASN di bawah pembinaan pemerintah daerah dapat melakukan pengelolaan kinerja melalui platform Merdeka Mengajar tanpa perlu lagi mengisi dua, karena ini sudah terintegrasi dengan e-kinerja atau CASN milik BKN. Nanti Pak Kepala akan menyampaikan lebih dalamnya. Dan fitur ini juga selain kami prioritaskan kepada guru ASN dan kepala sekolah, juga dapat dimanfaatkan yang ada di sekolah-sekolah swasta. Untuk lebih melengkapi penjelasan ini, saya mohon izin untuk menyampaikan paparan terkait transformasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah dalam platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu yang saya hormati, transformasi pengelolaan kinerja yang sekarang sedang akan kita rilis atau kita luncurkan bersama dengan BKN adalah sebagai bagian dari transformasi pengelolaan ASN
yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, Kemenpan RB dan untuk menjawab apa yang menjadi canangan Presiden tersebut, Kemenpan RB melakukan transformasi pengelolaan kinerja yang mana ini diatur dalam peraturan 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara, lalu ditambah dengan diluncurkannya atau dikeluarkannya Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang pertanyaannya, mengapa sih kita perlu melakukan transformasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah? Kira-kira manfaatnya ini untuk siapa? Gitu. Kami sampaikan bahwa transformasi ini dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak, terutama 3 pihak yang sangat mengambil manfaat terkait dengan hal ini. Yang pertama, bagi pegawai itu sendiri, ini sebagai alat untuk merencanakan, melaksanakan dan meningkatkan kinerja sesuai ekspektasi pimpinan. Jadi kami sudah menjawab tantangan di dalam Permenpan RB yang dikeluarkan, bagaimana kita bisa merencanakan, melaksanakan dan meningkatkan kinerja sesuai ekspektasi pimpinan tersebut. Lalu bagi pimpinan itu sendiri, transformasi pengelolaan kinerja ini sebagai alat yang dapat digunakan untuk mengelola kinerja pegawai atau kinerja secara individu dan kolektif dan bisa berdaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Pimpinan juga sangat akan mendapatkan banyak manfaat terkait dengan hal ini, dan bagi pemerintah daerah sendiri ini sebagai alat dalam mengelola kinerja seluruh unit untuk mencapai tujuan dan sasaran pemerintah daerah. Dan untuk transformasi pengelolaan kinerja ini akan sangat bermanfaat dalam transformasi pembelajaran, karena semua guru dan tenaga kependidikan mendapatkan pengakuan atas kinerjanya, menunjang transformasi pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Bapak Ibu yang saya hormati, transformasi pengelolaan kinerja ini harapan kami bisa membuat guru dan kepala sekolah merdeka dalam 3 hal. Merdeka dari beban administrasi yang selama ini membebani para guru dan tenaga kependidikan, merdeka dalam memilih indikator yang relevan, dan merdeka untuk unjuk kinerja yang berdampak. Untuk merdeka yang pertama dari beban administrasi, kami berharap dengan transformasi pengelolaan kinerja ini yang atau guru dan tenaga kependidikan tersita waktunya untuk urusan administrasi, dan atasan atau Pemda mereview dokumen tersebut secara manual, maka harapannya menjadi semakin selaras dan terjadi percepatan proses melalui teknologi dan terintegrasi pengelolaan kinerja daerah, dan juga makin sedikit dokumen yang harus disiapkan dan direview oleh atasan. Lalu terkait dengan pemilihan indikator yang relevan, kalau sebelumnya guru dan tenaga kependidikan diukur dengan banyak indikator dan pemetaan kebutuhan peningkatan kinerja sulit dilakukan karena indikatornya terlalu banyak, maka dengan transformasi tersebut diharapkan pegawai memilih satu saja indikator kinerja yang paling relevan untuk ditingkatkan, dan atasan dan Pemda dapat kualitas indikator sesuai kondisi sekolah dan daerahnya masing-masing. Sedangkan yang ketiga, merdeka untuk unjuk kinerja yang berdampak. Kalau sebelumnya tekanan untuk mencapai kinerja sempurna hanya melahirkan perubahan di atas kertas, kita tahu selalu terjadi peningkatan terus-menerus. Harapannya dengan transformasi ini pegawai melakukan peningkatan kinerja berbasis observasi kinerja nyata yang dilakukan oleh guru dan tenaga pendidikan yang bersangkutan, dan atasan dan Pemda fokus untuk mendukung peningkatan kinerja yang berdampak nyata pada pembelajaran peserta didiknya. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan bagaimana cara melakukan pengelolaan kinerja yang sekarang akan kita riliskan, ada 3 tahapan pengelolaan kinerja yang mana kami akan siapkan tahapan ini lebih praktis dan bermakna untuk mendorong kinerja yang relevan dan dengan pembelajaran masing-masing. 3 tahap tersebut dimulai dari perencanaan dan penilaian. Di tahap perencanaan,
tersedia 8 indikator kinerja yang terintegrasi dengan rapor pendidikan. Kita tahu ada rapor pendidikan yang menjadi rujukan setiap sekolah. Kemudian guru dan kepala sekolah memilih bersama-sama melalui diskusi satu indikator kinerja yang ingin ditingkatkan dan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Setelah di forum perencanaan diskusi tersebut, lalu masuklah kita ke tahap pelaksanaan. Di sini tahap pelaksanaan dimulai dari diskusi persiapan antara guru dan kepala sekolah, lalu observasi kinerja untuk melihat status saat tersebut, kemudian ada diskusi tindak lanjut antara guru dan kepala sekolah, lalu upaya tindak lanjut apa yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi sebelumnya yang ada, dan melakukan refleksi tindak lanjut. Ini adalah sebuah siklus peningkatan kinerja yang dilakukan secara teratur. Dan masuklah kita ke tahap ketiga, yaitu tahap penilaian. Dalam ini penilaian dilakukan didasari dari 3 aspek yang relevan. Pada pertama, upaya refleksinya, yang kedua, upaya belajar yang dilakukan, dan yang ketiga adalah perubahan praktik yang sudah dilakukan. Penilaian peningkatan kinerja juga mempertimbangkan juga aspek pengembangan kompetensi atau usaha pengembangan kompetensi yang sudah maupun kepala sekolah tersebut. Berarti 3 tahapan pengelolaan kinerja yang lebih teratur, sebagaimana yang tadi disampaikan pada slide sebelumnya, akan dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun. Kalau di paparan di sana dilihat, bulan Januari sampai Juni itu adalah tahap pertama di mana dimulai kira-kira perencanaan kinerja atau SKP-nya akan dimulai di Januari. Persiapan di Februari, kemudian di Maret adalah observasi kinerja dan diskusi tindak lanjut, dan April serta Mei itu adalah upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh guru yang bersangkutan setelah mendapatkan penilaian atau masukan dari kepala sekolah. Lalu di bulan Juni adalah refleksi, tindak lanjut, dan penilaian. Dan siklus ini akan kedua di mulai Juli hingga Desember. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan indikator, ada 8 indikator kinerja yang terintegrasi dengan rapor pendidikan, sehingga yang berdampak langsung pada pembelajaran. Nah, terkait dengan yang pertama, kita akan ada 2 kinerja yang kita ukur, yaitu kinerja guru dan kepala sekolah. Untuk indikator guru yang terintegrasi dengan rapor, itu merupakan turunan dari indikator kualitas pembelajaran pada rapor pendidikan. 8 indikator yang hanya dipilih satu saja yang paling relevan dengan kondisi sekolahnya adalah apakah keteraturan suasana kelas, apakah aktivitas interaktif, penerapan disiplin positif, instruksi yang adaptif, umpan balik yang konstruktif, instruksi pembelajaran, perhatian dan kepedulian, atau ekspektasi pada peserta didik. Jadi dari 8 ini dipilih satu saja yang akan menjadi fokus untuk peningkatan kompetensi atau penilaian pada satu tahap berjalan. Kemudian terkait dengan indikator kepala sekolah, ada juga 8 pilihan indikator kinerja yang terintegrasi di rapor pendidikan untuk kepala sekolah yang berdampak pada pembelajaran. Nah, indikator ini juga merupakan turunan dari indikator kualitas pembelajaran pada rapor pendidikan. Apa saja indikator ke-8 itu yang dipilih? Yaitu memandu perencanaan pembelajaran, siklus peningkatan kualitas praktek pembelajaran, komunikasi, visi, misi satuan pendidikan, kemudian menceritakan praktek baik kepemimpinan, presentasi program sekolah, refleksi program pengembangan kompetensi guru, refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan, dan atau aktivasi kegiatan komunitas belajar. Jadi 8 itu adalah turunan dari yang ada di rapor. Kepala sekolah cukup memilih satu saja yang akan menjadi fokus pada penilaian satu periode. Nah, untuk mendukung transformasi pengelolaan kinerja tersebut, Kemendikbudristek bersama Badan Pegawai Negara sudah menerbitkan juga surat edaran, yang mana surat edaran nomor 17 tahun 2023 dan surat edaran nomor 9 tahun ini adalah surat edaran bersama tentang sistem informasi pengelolaan kinerja aparatur sipil negara. Dan mulai Januari 2024 dengan segala persiapan yang ada dan surat edaran yang sudah SEP yang sudah diterbitkan,
maka pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah dilakukan melalui platform Merdeka Mengajar yang sudah terintegrasi dengan aplikasi e-kinerja Badan Kepegawaian Negara. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk memudahkan Bapak Ibu semua di daerah melihat bagaimana sih langkah-langkah selain yang sudah dipaparkan dari berbagai media sosialisasi yang lain, kami juga sudah menerbitkan regulasi berupa Perdirjen untuk mendukung penerapan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah melalui PMM. Perdirjen GTK nomor 7607 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah bagi para pemerintah daerah, kepala daerah, guru yang ingin mengetahui lebih jauh secara teknis bagaimana menggunakan fitur ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah yang dirilis sebentar lagi lebih praktis dan relevan di platform Merdeka Mengajar karena sudah terintegrasi dengan e-kinerja Badan Kepegawaian Negara. Yang diisi dan disiapkan menjadi lebih sedikit sehingga beban administrasi guru dan kepala sekolah mulai berkurang, dan relevannya adalah praktek kinerja mengacu pada 8 indikator rapor pendidikan yang direkomendasikan sehingga pengelolaan kinerja akan sesuai dengan kebutuhan peningkatan pembelajaran di satuan pendidikan, dan berdampak nyata harapannya penilaian kinerja akan lebih berdampak pada kualitas pembelajaran berdasarkan observasi kelas. Guru dan kepala sekolah juga akan mendapatkan apresiasi sesuai dengan kinerjanya masing-masing, sesuai dengan amanah peraturan perundangan yang ada, bahwa apresiasi penghargaan sesuai dengan kinerja masing-masing guru dan tenaga kependidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, guru dan kepala sekolah dengan fitur pengelolaan kinerja ini akan semakin mudah melakukan 3 tahap pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar yang terintegrasi dengan e-kinerja. Baik seperti yang tadi saya sampaikan, di tahap perencanaannya, guru hanya perlu fokus meningkatkan kinerja pada salah satu indikator rekomendasi rapor yang telah terintegrasi. Kemudian mudah yang kedua di pelaksanaan, di tahap ini kepala sekolah akan melakukan observasi kelas dan melakukan penilaian berdasarkan rubrik yang sudah disediakan di PMM. Dan mudah yang ketiga dalam tahap penilaian, kepala sekolah dapat melihat rangkuman pencapaian guru untuk predikat kinerja yang sudah terintegrasi dengan sistem e-kinerja BKN. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan semuanya, mulai Januari 2024 mari kita bersama melakukan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar. Sekali lagi, Bapak Ibu tidak perlu melakukan 2 kali karena melakukan di BMM sama saja, akan datanya juga akan tersedia di e-kinerja atau CASN BKN. Kapan kira-kira Bapak Ibu guru melakukan pengelolaan kinerja di BMM setelah dirilis di penghujung tahun 2023 ini? Akan dimulai di 1 Januari 2024. Guru sudah mulai dapat mengumpulkan SKP di PMM, dan 15 Januari 2024 kepala sekolah dapat mulai membuat SKP di PMM. PMM sudah siap untuk menjadi wahana bagi Bapak Ibu guru untuk bertransformasi. Mulailah akses pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar mulai dari sekarang. Bapak Ibu bisa melakukan pembelajaran lebih lanjut di link yang sudah tersedia di fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah yang ada di PMM. Bapak Ibu yang saya hormati, adalah penghujung paparan saya meyakini bahwa perilisan fitur pengelolaan kinerja guru di platform Merdeka Mengajar akan dapat membantu guru dalam meningkatkan kinerjanya, dan dampaknya akan terasa nyata pada pembelajaran dan capaian belajar murid tanpa harus terbebani administrasi. Bukan hanya itu, dengan platform yang kontekstual dan terintegrasi, guru dan kepala sekolah yang kompeten diharapkan bisa mendapat apresiasi sesuai dengan kinerja dan kompetensinya. Pada akhirnya, pengelolaan kinerja
di platform Merdeka Mengajar dapat menjadi acuan bagi guru dan kepala sekolah di seluruh Indonesia untuk menjadi pendidik yang profesional serta bergotong royong pada peningkatan kualitas pembelajaran murid. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampai Nur Suryani, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Terima kasih Ibu untuk kabar gembiranya di akhir tahun ini khususnya bagi guru dan juga kepala sekolah. Dan terima kasih Ibu atas pemahaman dan juga gambaran yang komprehensif terkait transformasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah dalam platform Merdeka Mengajar yang terintegrasi dengan e-kinerja BKN. Baiklah Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada yang terhormat Dr. Andus Haryomo Dwi Putranto M.Hum. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Cikini kekundang dia. Sudah, yang penting dapat cakepnya saya. Karena nggak bisa buat pantun saya. Yang saya hormati Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD. Yang saya hormati Deputi Bidang Sistem Informasi BKN Pak Suharmen. Yang saya hormati para pejabat pimpinan tinggi media yang hadir hari ini. Yang saya hormati pimpinan tinggi Pratama BKN, Bapak Ibu Kepala BKD BKPSDM Provinsi Kabupaten Kota, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota, yang saya hormati Kepala UPT Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek Teknologi, serta seluruh peserta kegiatan yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, insyaallah kebahagiaan. Moga-moga kita selalu diberikan semangat dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Dirjen yang memberikan kesempatan pada kami dan teman-teman untuk bisa hadir pada hari ini dalam rangka acara rilis fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah yang diselenggarakan di Kementerian Dikbud ini, dan saya berharap moga-moga acara hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Bapak yang saya hormati, tadi disampaikan oleh Bu Dirjen panjang lebar menggunakan slide yang mudah difahami. Jadi saya mungkin tidak menggunakan slide ya Bu ya. Takutnya malah susah difahami. Jadi saya langsung sampaikan secara lisan aja. Yang pasti hari ini tentu ada suatu momentum baru, khususnya bagi kepala sekolah, bagi para guru yang berkaitan dengan penilaian kinerja. Kalau kita lihat basisnya tentu adalah undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Jadi undang-undang ini mengubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, mohon maaf, 5 Tahun 2014. Jadi untuk jabatan guru memang punya dua undang-undang bagi semuanya. Jadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dan tentunya ada Nomor 20 Tahun 2023. Kalau jumlah guru saat ini kurang lebih 1,7 juta dari 4,4 juta. Tadi Pak Deputi menyampaikan kurang lebih 38% ASN itu ya, sehingga kami mengapresiasi ketika acara hari ini kita sudah memulai sesuatu hal yang baru,
kerjasama yang selama ini sudah kita bangun antara BKN dengan Kemendikbud sejak 8 bulan yang lalu untuk membangun suatu fitur pengelolaan kinerja untuk guru dan kepala sekolah yang terintegrasi dengan sistem informasi aparatur sipil negara yang dibangun oleh BKN. Sementara itu, beberapa bulan yang lalu, masih dalam tahun yang sama, kita punya peraturan Menpan nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional, di mana di dalam jabatan fungsional yang baru, menurut peraturan Menpan ini, itu sangat mengatur perbedaan yang sangat fundamental dengan pengelolaan jabatan fungsional sebelumnya. Ada transformasi ya untuk jabatan fungsional yang dulunya pendekatan yang dilakukan untuk pengelolaan administrasinya itu yang disampaikan oleh Dirjen tadi. Semua pejabat fungsional disibukkan dengan urusan admin sehingga beliau-beliau ini lupa terhadap tugas pokoknya. Kalaupun misalnya ingat, mesti diganggu dengan hal-hal yang bersifat administratif sehingga fokusnya itu bercabang antara kewajiban sebagai pejabat fungsional, dalam hari ini guru, dengan kewajiban dia mengurus karirnya dengan cara mengumpulkan eviden-eviden yang selama ini dia lakukan. Maka dengan lahirnya Permenpan 1 tahun 2023, nah harapannya ini menjadi lebih fleksibel, menjadi lebih dinamis. Tidak semua pejabat fungsional harus konsentrasi untuk mengumpulkan eviden-eviden dalam rangka pengembangan karirnya. Nah, lebih yang saya hormati, di satu sisi lahir juga tahun 2022 Permenpan nomor 6 yang mengatur tentang pengelolaan kinerja aparatur sipil negara, di mana di dalam Permenpan itu merubah Permenpan sebelumnya nomor 8 tahun 2021. Nah, ketika kita bicara kinerja pejabat fungsional termasuk guru, dua regula itulah yang dijadikan sebagai dasar di dalam penilaian kinerja untuk pejabat fungsional termasuk guru. Bapak yang saya hormati, dulu pada waktu sebelum lahirnya Permenpan 1 tahun 2023 yang saya sebutkan tadi, banyak sekali para pejabat fungsional harus mengumpulkan angka kredit berdasarkan pada butir-butir kegiatan. Sementara kalau guru, dasarnya adalah penilaian kinerja guru. Kemudian dituangkan di dalam SKP, dilakukan penilaian, kemudian dijadikan dasar untuk pengembangan karir. Apakah untuk naik pangkat atau naik ke dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi. Nah, yang terjadi bagi semuanya, banyak sekali para guru yang kesulitan naik jenjang yang lebih tinggi, baik pangkat maupun jabatannya, hanya karena tidak mampu mengumpulkan angka kredit. Tidak mampunya itu bukan karena guru tidak bekerja dan berkinerja, tetapi tidak mampunya itu karena tidak ada eviden yang bisa mendukung sehingga penilaian angka kredit itu mampu untuk dipertimbangkan ketika guru itu usul naik pangkat dan naik jenjang yang lebih tinggi. Di semuanya. Nah, ketika kita menyusun Permenpan 1 tahun 2023, ada keinginan bahwa seorang pejabat fungsional itu dalam rangka untuk mempertimbangkan kenaikan pangkat dan kenaikan jenjangnya, dia lebih fokus kepada tugas jabatan yang harus dilakukan, tetap tidak menghilangkan angka kredit, tetapi bagaimana cara mengumpulkan kredit itu tanpa harus mengumpulkan dokumen-dokumen, tetapi cukup dinilai dari kinerja yang dia lakukan. Maka Bapak semuanya, lahirlah istilah apa yang disebut dengan ruang lingkup. Kalau kita bandingkan antara tugas guru yang lama dengan yang baru, tentu nanti ke depan akan ada perubahan, ada transformasi antara PKG dengan ruang lingkup. Tadi Bu Dirjen juga sudah menyampaikan 8 indikator, yang itu mungkin dianggap cakupan besar ruang lingkup bagi seorang guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Nah, inilah yang harapannya nanti ketika seseorang itu
khususnya guru, dilakukan penilaian kinerjanya, maka menurut Permenpan 1 tahun 2023 dia bisa dikonversikan menjadi angka kredit. Ini yang kita harapkan. Jadi guru lebih fokus kepada kegiatan belajar mengajar dan kewajiban guru yang harus dilakukan. Ini yang menjadi terobosan inginkan ke depan, karena setelah adanya penyetaraan jabatan, komposisi untuk jabatan fungsional itu semakin lama nanti jabatan fungsional yang paling mendominasi. Termasuk yang saya katakan tadi, guru yang sekarang 1,7. Tentu yang dikelola oleh BKN di dalam SEASN ini adalah guru-guru yang statusnya adalah aparatur sipil negara. Mungkin di Kementerian Dikbud punya Dapodik, di mana di dalamnya itu ada juga guru yang statusnya bukan aparatur sipil negara. Tetapi kalau kita bicara masalah jabatan fungsional guru, apakah itu ASN atau non-ASN, tentu kewajibannya adalah sama. Cara melakukan penilaian kinerjanya tentu adalah sama. Nah, Bapak yang saya hormati, yang pasti sekarang bagi seorang guru ketika dia membuat perencanaan di awal tahun dengan cara menyusun SKP itu menjadi lebih mudah. Yang kita alami saat ini tidak hanya jabatan fungsional, ketika seorang PNS dilakukan penilaian kinerjanya dan sebagian besar data yang ada di BKN penilaian kinerja pegawai negeri sipil itu hampir 90% baik dan amat baik. Ini fakta, ya, baik dan amat baik. Tidak ada yang, kalaupun ada itu sangat kecil sekali. Tetapi ketika kita bandingkan dengan kinerja organisasi, maka tidak ada hubungan yang signifikan. Satu sisi penilaian kinerja pegawainya itu baik atau amat baik, sementara sisi lainnya untuk kinerja organisasi itu banyak yang belum baik. Pertanyaannya, berarti selama ini penilaian kinerja yang dilakukan oleh atasan langsung atau pejabat lain itu tidak berkontribusi terhadap capaian dari kinerja organisasi. Maka dirubahlah di dalam peraturan Menpan 6 tahun 2022. Penilaian kinerja bagi seorang pegawai negeri sipil, apapun jabatannya, itu harus bisa diambil dari cascading penilaian pejabat. Maka yang terjadi harapannya ketika hasil penilaian kinerja individu itu bagus, maka penilaian kinerja atau hasil kinerja organisasi itu juga bagus. Bapak Ibu mungkin bisa membandingkan di dalam sekolah-sekolah, ya. Ada sekolah yang favorit, yang kinerja organisasinya bagus, ada yang mungkin sedang, ada yang belum. Tetapi hampir semua penilaian kinerjanya guru itu baik dan amat baik. Mungkin yang lebih tahu adalah Bapak Ibu semuanya, bagaimana indikator disampaikan oleh Ibu Dirjen tadi. Tapi yang sekarang yang kita inginkan Bapak Ibu semuanya, pengelolaan kinerja itu harus dilakukan sebagus mungkin, mulai dari perencanaan. Kemudian nanti ada tahapan-tahapan selanjutnya, ada mulai perencanaan dengan evaluasi, itu harus kita lakukan, kita nilai. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, undang-undang yang baru itu pendekatan kita adalah pengelolaan ASN berdasarkan pada manajemen talenta. Kita menginginkan juga khusus untuk jabatan guru punya data tentang talenta guru secara nasional. Ini yang kita inginkan. Bahkan sampai saat ini pun BKN belum semuanya memperoleh data penilaian kinerja untuk jabatan fungsional guru. Harapannya dengan peluncuran fitur ini nanti ada integrasi antara penilaian kinerja guru ya dalam platform Merdeka Belajar dengan SEASN itu sudah bisa sekalian connect, sehingga data yang ada di SEASN itu selalu terupdate ketika ada update penilaian kinerja guru secara nasional. Ini yang kita harapkan dari semuanya. Maka yang perlu kita banggakan hari ini bahwa fitur ini sekali lagi dalam rangka untuk memperoleh guru yang profesional dengan cara melakukan penilaian kinerja yang objektif, transparan, dan akuntabel.
Ini yang kita harapkan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, memang hari ini kita belum sampai kepada penandatangan surat edaran, kemudian PKS dan sebagainya. Tapi yang pasti terobosan ini menjadi tonggak sejarah yang sangat penting dalam pembangunan pendidikan di negara kita yang tercinta ini, di mana akan dihasilkan kinerja-kinerja terbaik guru dalam meningkatkan mutu pendidikan. Penggunaan fitur pengelolaan kinerja guru memudahkan proses administrasi sehingga diharapkan mampu menciptakan transformasi pembelajaran, pengembangan kompetensi dan talenta guru, serta memberikan reward kepada guru yang berprestasi, sehingga guru betul-betul fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi kalau kita lihat jabatan fungsional itu adalah jabatan yang diangkat berdasarkan keterampilan dan keahlian. Sehingga mereka itu kalau bekerja, ya tentu berdasarkan kompetensi yang dia miliki, tanpa harus disibukkan dengan hal-hal yang justru sifatnya administratif. Kalau semuanya sudah dilakukan by system, ya harapannya sekali lagi nanti guru itu hanya fokus pada pembelajaran. Maka Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, untuk semua jabatan menurut undang-undang ini masih mewajibkan semua memiliki 3 kompetensi, yaitu kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan sosial budaya. Pendekatan yang dilakukan untuk penilaian kinerja menurut Permentan nomor 6 tahun 2022 itu adalah penilaian terhadap 2 hal, 2 unsur. Yang pertama SKP, yang kedua adalah perilaku kerja. Ini tentu adalah perilaku yang berkaitan dengan ketika seorang guru itu melakukan pekerjaan. Ini yang akan kita nilai. Nah, sehingga kita bisa mengetahui nanti grafiknya ketika penilaian itu dilakukan dengan menggunakan metode penilaian yang objektif, maka akan muncul di dalam data kita, baik itu di SIASN maupun platform Merdeka Belajar. Guru mana yang perlu ditingkatkan kompetensinya, kompetensi apa yang perlu ditingkatkan bagi guru-guru yang ada di dalam sekolah. Ini yang kita harap. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya melalui integrasi platform ini, guru dan kepala sekolah dapat mengelola kinerja mereka secara efisien melalui platform Merdeka Belajar. Sementara data kinerja yang mereka miliki secara otomatis akan terekam di aplikasi e-kinerja SIASN miliknya BKN. Nah, Bapak yang saya hormati, tentunya kita percaya bahwasannya dengan adanya fitur pengelolaan kinerja guru ini, kita telah melangkah menuju. Saya mengajak kepada Bapak semuanya untuk menjadikan pengelolaan kinerja ini sebagai tonggak awal bagi perubahan positif dalam pendidikan, karena setiap langkah kecil merupakan bagi masa depan yang lebih baik. Bapak yang saya hormati, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, bagi tim, baik itu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta dari BKN yang telah mendukung dan bekerja keras sehingga fitur pengelolaan kinerja ASN ini dapat dirilis sesuai rencana. Dimulai 8 bulan yang lalu ketika ada ide bahwasanya mengintegrasikan penilaian kinerja ini ke dalam sistem yang dimiliki oleh BKN dan Kemendikbud, akhirnya bisa terrealisir. Dan ini menjadi tanggung jawab kita, fitur mengajar dapat dioptimalkan penggunaannya. Oleh karena itu, kami minta kepada Bapak Ibu semuanya, khususnya para guru, seluruh pemangku kepentingan, terutama yang ada di BKN maupun yang ada di BKD dan di Dinas Pendidikan, untuk turut mendukung dan mensukseskan penggunaan atau pemanfaatan ini pada platform Merdeka Mengajar. Bapak yang saya hormati, kali ini yang bisa saya sampaikan, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih dan selamat kepada khususnya para guru dan kepala sekolah. Insya Allah nanti di tahun 2024 akan dilakukan penilaian 2 kali dalam 1 tahun. Kemudian dituangkan di dalam platform Merdeka Belajar dan terintegrasi dengan e-kinerjanya milik BKN.
Yang menjadi permasalahan selama ini mungkin bagaimana cara kita melakukan penilaian kinerja yang objektif, transparan, akuntabel, yang bisa menunjukkan hasil kinerja yang senyatanya, yang tidak hanya sebagai syarat untuk naik pangkat dan naik jenjang yang lebih tinggi. Karena itu mudah untuk naik pangkat, apalagi ketika nanti pangkat yang sekarang ini tidak muncul di dalam undang-undang, dan itu nanti insya Allah akan melekat pada jabatan. Paling penting adalah kinerja para guru. Kita masih menggunakan merit system, basicnya adalah kinerja, kompetensi, dan kualifikasi. Bahkan ke depan yang mendominasi untuk karir seorang pegawai negeri sipil maupun P3K itu adalah kinerja. Ya, jadi sekali lagi, maka yang paling penting bagi kita melakukan penilaian kinerja yang objektif dan transparan. Untuk integrasi ini sebetulnya hanya mempermudah ketika kita menginginkan adanya data tentang penilaian kinerja. Tetapi tantangan yang terbesar bagaimana melakukan penilaian kinerja sesuai dengan kondisi aslinya, sesuai dengan kebutuhan organisasi ke depan, sehingga semua hasil penilaian kinerja guru itu secara langsung berkontribusi terhadap kinerja organisasi. Ini harapan kita semua, Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat dan banyak terima kasih kepada Bu Dirjen dan jajarannya, teman-teman dari BKN, Bapak Ibu semuanya yang hadir pada hari ini. Semoga langkah kita yang sangat mulia memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi guru dan kepala sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Semoga kita selalu diberikan kekuatan dalam melaksanakan tugas. Saya akhiri sambutan saya. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak Kepala BKN, mohon berkenan Bapak tetap berada di atas stage, dan selanjutnya kami kembali mengundang Dirjen GTK berkenan menuju kembali ke atas panggung, dan tentunya bersama-sama inilah saat yang dinanti-nantikan, yakni peresmian secara langsung fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. BKN dan Dirjen GTK untuk secara simbolis melakukan penekanan tombol. Kita hitung bersama. 3, 2, 1. Fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah resmi diluncurkan hari ini. Semoga tata kelola pendidikan di Indonesia akan semakin berkualitas. Bagaimana agar guru bisa fokus menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada murid? Kuncinya ada pada guru yang profesional. Hari ini, kita mulai dengan transformasi pengelolaan kinerja. Saatnya memaknai pengelolaan kinerja lebih dari sekedar beban administrasi dan formalitas yang kurang berdampak bagi pembelajaran. Kemendikbudristek memperkenalkan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar. Dengan 3 tahapan yang lebih praktis dan bermakna bagi pembelajaran, juga terintegrasi dengan tidak lagi diukur dengan banyak indikator, tapi lebih praktis dengan rekomendasi prioritas indikator dari rapor pendidikan dan relevan dengan pembelajaran. Tahap pelaksanaan dengan siklus peningkatan kinerja yang lebih jelas dan melibatkan kepala sekolah dalam proses observasi kelas. Tahap penilaian yang tidak lagi bersifat administratif, tapi berfokus pada peningkatan kinerja. Agar peningkatan kinerja dan sesuai kebutuhan. Sesuai dengan kinerja dan kompetensinya. Agar guru dan kepala sekolah dapat bergotong royong meningkatkan kualitas pembelajaran murid-muridnya.
karir jadi lebih bermakna, pembelajaran jadi lebih bermakna, bersama pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Atas peluncuran secara resmi fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah, dan baru saja kita menyaksikan video mengenai fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Semoga ini akan semakin menambah pemahaman Ibu Bapak mengenai fitur ini dan bisa digunakan di platform Merdeka Mengajar. Dan sebagai bentuk sinergitas kolaborasi bersama, kami mengundang Bapak Ibu untuk berfoto bersama. Kami mengundang rekan-rekan media, foto akan diambil dari atas. Kami persilakan, mohon perkenan Ibu Bapak untuk dapat berdiri. Ini merupakan bentuk kebersamaan kita. Kebersamaan dari Kemendikbudristek dan juga BKN serta seluruh pemangku kepentingan. Kita hitung bersama, sudah siap? Iya. Dan kita hitung bersama, 3, 2, 1. Sekali lagi tangan dikepalkan dengan penuh semangat kebersamaan. Salam Merdeka Belajar. Luar biasa, boleh kita berikan